Halo Christopers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Karena punya bagian tubuh yang tidak sempurna, banyak orang yang menggunakan teknologi atau hal tak biasa untuk membantu memudahkan mereka. Berikut ini ada beberapa orang dengan bagian tubuh yang tak biasa. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Laboratorium Fisika Terapan Johns Hopkins University, Amerika Serikat berhasil membuat tangan robot untuk digunakan oleh penyandang cacat bernama Lacebox. Kerennya, tangan robot bernama Modular Prosthetic Limb ini dapat dikontrol melalui pikiran penggunanya. Lengan robot yang masih merupakan prototipe ini dipasang pada sebuah alat khusus yang terhubung langsung dengan tubuh Bob. Alat ini akan mendeteksi aktivitas otot dan saraf sehingga ia bisa menggerakkan tangannya. Keren banget kan guys? Akibat kecelakaan, seorang pria bernama Jerry Jalava harus kehilangan satu ruas di jari telunjuknya guys. Namun ia ingin tangannya itu tetap jadi sesuatu yang berguna. Alhasil ia memasang semacam USB di ujung jarinya itu. Jadi dia nggak bakal kelupaan bawa USB deh guys. Jerry bisa memasang dan melepaskan alat itu dari ujung tangannya. Wah, sebuah kekurangan jadi terlihat unik dan berguna ya guys. Ketika masih berusia 9 tahun, pria bernama Rob Spence ini mengalami luka di mata kanannya sehingga ia mengalami buta sebelah. Tapi kini ia berhasil memakai mata bionik yang di dalamnya terdapat kamera. Friends about having a robotic cyborg one in TVs, hard drives and cameras. Memang agak ekstrim ya guys, tapi dengan mata bioniknya itu ia mampu merekam apa saja yang ia lihat dan terhubung ke smartphone. Di dalamnya ada pemancar mikro, baterai kecil, kamera mini dan saklar magnet yang memungkinkan ia bisa menghidupkan atau mematikan kamera. Just gotta get it in there snug. And so there. Seorang pria bernama Tim Cannon nekat memasang sebuah chip elektronik ke dalam kulit di lengannya. Diketahui, Cannon melakukan hal ini tanpa bantuan dokter maupun bius. Dari lengan chipnya itu, ia ingin bisa memantau kesehatan tubuh seoptimal mungkin, menghindari kanker, meningkatkan penyimpanan memori, dan sebagainya. Chip komputer yang ditanam di tubuhnya ini dikembangkan oleh perusahaannya sendiri, Greenhouse Wetware. Perangkat yang dinamai Sicardia 1.0 itu digunakan untuk membaca, merekam data biometrik tubuh dan mengirimkannya ke perangkat Android. Seorang tukang las di desa kecil di Bali yang bernama Iwayan Sutawan ini mencuri perhatian karena lengan bionik yang ia gunakan untuk membantu pekerjaannya. Karena lengan kirinya tak berfungsi dengan baik dan akhirnya ia mengaku merakit lengan itu sendiri dari barang-barang rongsokan. Bagi saya gitu pribadi bukan alat robotik. Sebenarnya ini hanya alat bantu kerja saya. Kalau dibilang robotik ini tidak ada program, tidak ada microcontroller. Hanya ada mungkin ini ada apa aktuator lah, dinamo, tapi saya pakai dinamo gitu. Sebenarnya ini bukan robot bagi saya. Ia juga bilang kalau lengan buatannya ini tidak memakai teknologi robot sama sekali. Dikutip dari BBC.com, ia mengaku membuat lengan itu dengan menggunakan sensor otak. Namun hal itu diperdebatkan dan banyak menganggap kalau alat itu hanyalah tipuan. Jadi saya ngarang-ngarang di otak kan, nanti keluar sinyal ke otak saya kan gitu di LED-nya itulah saya setrum kan satu tangannya ada yang bisa. Menurut kalian gimana guys? Beneran apa cuma hoax ya? Secara bikin alat secanggih itu kan butuh penelitian ya. Tapi coba kita dengerin aja nih penjelasannya guys, yang kita ambil dari akun YouTube BBC.
Dari kecil saya memang sudah terobsesi tentang mesin-mesin ini. Saya udah dari dulu basisnya kan memang elektro kan gitu. Sebenarnya sama alatnya ini kayak alat uji kebohongan sih. Jadi saya ngarang-ngarang di otak kan, nanti keluar sinyal ke otak saya kan ledot gitu di LED-nya itu. LED-nya itulah saya manfaatkan. Ya, itulah beberapa orang dengan bagian tubuh yang tak biasa. Meskipun teknologi yang ada di tubuhnya terlihat luar biasa, tapi bagi yang masih punya tubuh sempurna, harusnya kita merasa bersyukur ya guys. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Berikut ini ada beberapa buah langka dengan bentuk yang unik. Jika kalian pergi ke Kalimantan, di sana kalian akan menemukan salak yang hanya ditemukan dan berkembang di hutan Kalimantan. Buah ini biasa disebut salak hutan, salak merah, atau bahasa latinnya salak afinis. Jenis salak ini tergolong salak langka guys. Perbedaannya salak ini tidak berduri, struktur kulitnya halus dan daging buahnya lembek. Tidak seperti jenis salak lain yang keras dagingnya. Karena termasuk langka, makanya nggak heran kalau salak hutan ini harganya mencapai 18.000 hingga 35.000 rupiah per kilonya. Sedangkan salak umum hanya 8.000 sampai 12.000 per kilonya. Selain itu, salak ini juga banyak diburu oleh para ekspatriat yang datang dari Prancis, Amerika, Jepang, Thailand, bahkan Malaysia. Ngeliat buah yang satu ini pasti banyak yang ngira kalau buah ini adalah nangka kan guys. Tapi meskipun bentuk kulit dan dagingnya mirip, buah ini bernama keledang. Buah dengan nama latin Artocarpus lanceifolius Rox ini berasal dari Kalimantan guys. Bedanya dengan buah nangka, buah keledang cenderung tidak memiliki aroma pada buahnya. Udah gitu, keledang juga punya rasa yang unik, yakni asam dan manis yang menyegarkan. Menurut orang yang sudah mencicipinya, rasa buah keledang seperti campuran nangka dan manggis. Waduh, seger banget dong ya. Mau nih Mimin dikirim. Kalau ngelihat buah yang satu ini, bentuknya kayak nggak asing ya guys. Sekilas terlihat seperti rumah SpongeBob alias buah nanas. Tapi ternyata bukan guys. Ini merupakan buah hala yang berasal dari tanaman pandan laut dan biasanya tumbuh di tepi pantai. Buah ini juga bisa dimakan dan rasanya menyerupai kacang tanah. Buah hala mengandung sejumlah nutrisi mulai dari air, karbohidrat, protein, lemak, serat, dan beta karoten. Kalian juga harus tahu guys, buah pandan laut mengandung kadar air sebanyak 74 hingga 79%, yang artinya dapat membantu meringankan dehidrasi. Dengan beragamnya kandungan nutrisi, tentunya buah dengan nama latin Pandanus tectorius ini sangat berpotensi untuk dijadikan beragam olahan pangan yang enak dan menyehatkan. Penasaran buat nyobain gak guys? Ya kalau ketemu sih. Jika durian dikenal dengan kulitnya yang berduri, berbeda dengan buah yang satu ini guys. Pasalnya di Nusa Tenggara Barat ditemukan durian yang permukaan kulitnya halus tanpa duri alias gundul. Sekilas buah ini mirip dengan buah sukun, soalnya bentuknya nyaris bulat dan berwarna coklat. Bahkan saat durian gundul ini ditemukan, penduduk setempat mengira kalau buah ini adalah batu besar atau fosil zaman purba. Tapi pas mencium baunya, barulah mereka yakin kalau buah ini adalah durian gundul. Meski tampilannya begitu, tapi saat dibuka, durian ini juga sama-sama menawarkan daging buah lembut berwarna kuning yang dijamin bikin ngiler deh guys. Ngiler nggak lo? Buah yang satu ini memiliki bentuk yang cukup unik. Buah ini bernama rumbia atau yang disebut pohon sagu karena buah ini bisa menghasilkan tepung sagu. Rumbia biasanya tumbuh di rawa-rawa air tawar, aliran sungai, dan tanah bencah lainnya. Jika kalian ingin memakannya, biasanya buah rumbia ini harus diasinkan dahulu. Selain diasinkan, buah ini digunakan sebagai salah satu campuran rujak bersama dengan buah-buah lainnya. Sayangnya, buah yang banyak ditemukan di Aceh ini sekarang semakin langka guys. Sudah jarang ada yang menjual buah ini, dan palingan bisa kita jumpai di perkampungan saja, itu pun kalau masih ada. Nyari buah susah bener. Buah aja punah, gimana perawan ya?